Sambil nunggu yang lainnya, kita mulai sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan di pagi hari ini akan kita mengikuti bersama-sama pelajaran. Temanya adalah saya ambilkan dari salah satu ayat di surah Ali Imran, tepatnya ayat 96. Kita bahas tentang Ka'bah. Kita tentang Ka'bah hari ini. Yang pertama, saya buka dulu ayatnya, surat Ali Imran 96. Ayatnya berawalan inna awala baitin. Ini kalau dibaca per kata, inna artinya sesungguhnya, awala baitin rumah pertama kali. Wudi'a arti aslinya diletakkan, tapi dalam bahasa tafsir diartikan dibangun. Wudi'a linnasi diletakkan dalam kurung di bumi, linnasi bagi manusia. Lalladzi terdiri dua kata, la ditambah alladzi. La artinya sungguh, alladzi yang, sungguh yang. Bibak kata dua kata, bi ditambah bak kata. Bi memang kita kenal arti aslinya dengan, tapi di ayat ini bi artinya di. Kenapa bi berubah diartikan di? Jawabannya adalah bi kalau ketemu kata berikutnya bermaksud isim. Isim apa? Nama lokasi tempat. Misalnya nama negeri, bibak kata nama negeri, bibabila di negeri Babil, bil Madinatil Munawwarah di Madinah, di Makkata atau bibak kata di Makkah atau bibaka. Jadi bi artinya di, kalau bi diartikan di, cirinya adalah ketemu isim berikutnya bermaksud nama lokasi tempat. Lanjutannya mubarakan yang diberkati, boleh diberkati, boleh diberkahi. Wahudan dan sebagai petunjuk lil alamina bagi semesta alam. Inna sesungguhnya, di sini memakai lafaz inna karena di awal kalimat. Oh, berarti kalau kita baca Ali Imran 95 itu tidak boleh dibaca nyambung. Wa makana minal musyrikina inna awwala baitin, tidak boleh. Dari lafaz al musyrikina dibaca nyambung ke lafaz inna awalan, tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Meskipun napasnya panjang, karena ayat 96 surat Ali Imran berawalan inna. Inna itu kaidahnya adalah letaknya di awal kalimat, berarti di awal ucapan, di awal bacaan. Maka sebelum inna harus berhenti. Wa makana minal musyrikin, berhenti. Inna awala, seperti itu ya. Jadi mulai sekarang kalau kita membaca surat Ali Imran ayat 95, berhenti di lafaz musyrikin, berhentinya bukan karena nomor ayat, tapi karena tahu ilmunya. Apa ilmunya? Bahwa setelah musyrikina ada inna, maka berhenti karena inna adalah awal kalimat atau awal bacaan. Berikutnya saya buka. Awala artinya adalah pertama. Maksudnya apa? Ya ini bermaksud urutannya. Urutannya. Inna awala baitin, sungguhnya rumah pertama kali. Ini saya ngutip dari kitab hadis dari Rasul. Banahul malaikatu qabla kholqi adama wa wudi'a ba'dahu al-aqsa wa bainahuma arbauna sanata. Jadi kata Rasul, banahu, ini dua kata ya. Bana ditambah hu. Bana artinya membangun, hu artinya nya. Yang membangunnya ya. Hu di sini domir hu, kata gantinya bermaksud kembali kepada lafaz baitin. Yang membangun rumah Ka'bah itu siapa? Ingat bahwa setiap ada fiil pasti ada pelakunya. Contoh di sini, apa artinya bana? Membangun. Kata binaan, bangunan. Bana, membangun. Yang bangun siapa? Ternyata pelakunya tertulis sebelah kiri. Nah, cirinya isim
kalau sebagai pelaku adalah akhirannya doma. Contoh di sini al-malaikatu. Maka urutan mengartikannya banahul malaikatu. Malaikat membangunnya. Oh, berarti kata Rasul yang bangun Ka'bah itu malaikat. Dah, lanjutannya. Nah, kapan malaikat bangun Ka'bah itu? Qabla, sebelum. Sebelum kapan? Kholqi Adama. Sebelum penciptaan Adam. Ya. Jadi Adam belum diciptakan ini. Allah nyuruh malaikat bangun Ka'bah di bumi langsung. Ya. Qabla kholqi Adama. Wa wudi'a, dan diletakkan. Kalau perkatakan diletakkan. Ba'da, sesudahnya. Hu di sini dua-duanya hu, domir hu, kanan dan kiri adalah kata ganti yang bermaksud kepada baitin, rumah Ka'bah itu. Wa wudi'a, dan diletakkan ba'da sesudahnya. Maksudnya setelah malaikat bangun Ka'bah, malaikat bangun apa lagi? Al-Aqsa, yakni Masjidil Aqsa. Ini urutannya ya. Jadi bangunan pertama kali di bumi yang dibangun oleh malaikat, pertama Ka'bah, kedua adalah Masjidil Aqsa. Wa bainahuma, dan diantara keduanya, maksudnya diantara keduanya waktu membangunnya itu arbauna sanatan, 40 tahun. 40 tahun. Jadi setelah malaikat bangun Ka'bah selesai dan ditancapkan ke bumi, maka 40 tahun kemudian baru malaikat bangun Masjidil Aqsa, Al-Aqsa. Ini disebut dari Masjidil Aqsa. Berarti jarak waktu bangunnya antara Ka'bah dengan Masjidil Aqsa itu arbauna sanatan, 40 tahun. Ya. Tahun. Ya. Jadi Ka'bah. Nah, sekarang kita tanda tanya, Allah itu menciptakan Ka'bah. Allah itu nyuruh malaikat membangun Ka'bah di bumi untuk apa? Kan Adam belum diciptakan. Untuk kelibat bagi siapa? Ingat bahwa di bumi sebelum adanya manusia sudah ada penghuninya, para jin. Jadi Ka'bah adalah kiblat bagi penghuni yang ada di bumi. Misalnya kiblat bagi hewan, tumbuhan, benda-benda mati yang semuanya bertasbih memuji Allah menghadapnya ke arah kiblat itu, atau para jin semuanya kiblatnya ke arah situ. Jadi, nah setelah Allah nyuruh malaikat bangun Ka'bah, ba'dau sesudahnya, sesudah Ka'bah dibangun, berikutnya Allah nyuruh malaikat membangun Al-Aqsa, Masjidil Aqsa. Nah, jarak antar keduanya pembangunannya arbauna sanatan, 40 tahun. Nah, berikutnya saya teruskan. Ini lengkapnya, saya baca hadisnya. Banahul malaikatu, malaikat yang membangunnya. Qabla kholqi Adama, sebelum penciptaan Adam. Wa wudi'a, dan diletakkan wa ba'dau sesudahnya, sesudah Ka'bah terlebih dahulu. Ini apa? Al-Aqsa, Masjidil Aqsa. Wa bainahuma, dan di antara keduanya jarak meletakkannya itu, jarak bangunnya itu arbauna sanatan, 40 tahun. Berikutnya, jadi sekarang kita tahu Ka'bah duluan ada di bumi. Setelah itu Masjidil Aqsa. Ini gambar Masjidil Aqsa ya. Ini maaf karena gambarnya agak buram, jadi kubahnya kelihatan hitam. Aslinya Masjidil Aqsa kubahnya warna hijau. Warna hijau seperti kubah Masjid Nabawi, warna hijau. Ini karena bangunannya, ini foto tahun 80-an agak tua, agak buram, jadi hijaunya kelihatan hitam. Secara bahasa, Al-Masjidul Aqsa artinya masjid yang jauh. Catat ya, Al-Masjidil Aqsa artinya masjid yang jauh. Nah, jauh apanya? Nah, ini dalam bahasa di Al-Quran banyak kata artinya jauh. Dulu ya, misalnya ada kata ba'idun. Ba'idun artinya jauh.
Ba'idun artinya jauh. Kalau aba'adu, bentar ya, pulpen saya bermasalah. Kalau aba'adu itu lebih jauh. Kalau aba'adu lebih jauh. Aba'adu artinya lebih jauh. Sama dengan akso. Akso artinya sama, lebih jauh. Aba'adu lebih jauh. Akso juga sama artinya lebih jauh. Akso artinya lebih jauh. Bedanya adalah kalau aba'adu lebih jauh bermaksud jaraknya, ya. Kalau aba'adu lebih jauh bermaksud jaraknya. Tapi kalau akso lebih jauh bermaksud kelihatannya, penglihatannya, ya. Beda. Jadi kalau aba'adu artinya lebih jauh bermaksud jaraknya. Misalnya kalau dari Jakarta menuju ke arah timur lebih jauh mana? Semarang atau Surabaya? Oh, lebih jauh Surabaya kalau dari Jakarta. Berarti jauh pengertian jaraknya. Nah, kalau jarak maka aba'adu bahasa Arabnya. Nah, kalau aksa itu jauh pengertian pandangan mata. Menurut sepenglihatan mata gitu maksudnya. Misalnya loh ya, misalnya kalau kita berdiri dekat Monas, ya kalau dari Monas untuk melihat arah Bogor kelihatan dekat apa jauh? Wah, jauh. Karena nggak tampak dari mata, itu namanya aksa. Jadi aksa adalah jauh pengertian sepenglihatan mata, bukan masalah jaraknya loh ya. Oh, kelihatan dekat karena saat itu kelihatan di mata oleh mata saya. Kalau bendanya masih kelihatan mata itu dekat. Kalau jauh dari mata itu namanya aqsa bahasa Arabnya. Jadi secara bahasa Masjidil Aqsa artinya masjid yang jauh. Jauh apanya? Bukan jauh jaraknya. Jauh menurut sepenglihatan mata. Jadi mata kita tuh nggak bisa ngelihat langsung dari tempat yang bersangkutan. Misalnya kita sedang di Masjidil Haram. Ketika menoleh ke arah timur, melihat masjid di arah Yerusalem, nggak kelihatan oleh mata. Itu namanya Masjidil Aqsa. Masjid yang jauh dari pandangan mata. Ketika mata kita berada di Mekah, untuk melihat ke arah Yerusalem, itu nggak kelihatan. Maka dinamakan Aqsa. Ya, secara bahasa. Minal Masjidil Harami ilal Masjidil Aqsa. Rasul itu Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke masjid yang jauh. Jauh dari pandangan mata. Jauh sekali. Nah, ini secara bahasa. Lanjutannya. Awalnya sudah kita bahas, sekarang baitin. Secara bahasa, baitin artinya rumah. Karena isimnya tanwin, ingat bahwa isim kalau harakat tanwin maka bermaksud bangunan secara umum. Ya, bahwa bangunan berwujud rumah Ka'bah yang diadakan terlebih dahulu sebelum adanya segala bentuk bangunan rumah-rumah secara umum. Entah rumah tempat bermalam atau rumah tempat ibadah. Makanya oleh Allah isimnya ditanwinkan. Tidak pakai alif lam. Kalau berbunyi alif lam berbunyi inna awwalal baiti. Al baiti. Ini tanwin. Isim kalau tanwin itu pengertiannya umum. Namanya isim nakiro. yakni isim yang asing. Kalau isim berawalan alif lam, isimnya pengertiannya khusus. Namanya isim makrifat yang sudah dikenal. Nah, karena ini tanwin berarti segala bangunan yang ada di bumi, entah bangunan gedung apapun, itu pertama kali Ka'bah. Karena pakai tanwin. Inna awwala baitin. Sesungguhnya rumah bangunan pertama kali, segala bangunan. Entah bangunan hotel, bangunan rumah, bangunan penginapan, bangunan apapun. Itu pertama kali bangunan yang ada di bumi adalah Ka'bah. Karena pakai tanwin. Sesungguhnya
rumah bangunan secara umum pertama kali di bumi nancep adalah Ka'bah. Yang menarik adalah ini kata-kata wudi'a. Apa wudi'a? Diletakkan. Namanya diletakkan sudah bentuk jadi. Misalnya gelas diletakkan di meja, pulpen diletakkan di meja. Kapan buatnya? Gak usah cari tahu. Ya, sama di sini kalau ada yang tanya, Ustadz, malaikat bangun Ka'bah kapan? Ya pokoknya sebelum Adam. Nah, di mana bangunnya? Ya nggak tahu. Pokoknya sudah bentuk jadi, ditancapkan, diletakkan di bumi. Kapan buatnya? Dan di tempat mana buatnya? Gak usah cari tahu, sama-sama nggak tahu ya. Karena kata wudi'a berarti apa? Sudah bentuk jadi, tinggal naruh, tinggal meletakkan. Makanya wudi'a tidak berbunyi bunia. Bunyal Islamu ala khamsin. Apa bunia? Dibangun. Kalau dibangun berarti malaikat itu bangun Ka'bahnya sedang di bumi, sama-sama gotong royong membentuk bangunan Ka'bah. Karena nggak ada kata-kata bunia, ya berarti bermaksud bahwa mengesampingkan di mana buatnya Ka'bah, nggak usah cari tahu. Karena Rasul nggak pernah ngasih tahu. Karena Rasul nggak pernah bersabda, nggak keluar hadis tentang bahwa malaikat bangun Ka'bah di bumi. Nggak ada keterangan di bumi. Adanya adalah diletakkan di bumi. Oh berarti di mana buatnya? Nggak ada yang tahu. Ya. Berapa gotong royong malaikat buatnya? Nggak ada yang tahu. Apakah satu malaikat? Apakah banyak? Nggak ada yang tahu. Karena pokoknya segala berita gaib selama Rasul nggak ngasih tahu, ya nggak ada yang tahu. Ya. Termasuk ini. Jadi Ka'bah buatnya di mana tempatnya? Nggak ada yang tahu. Pokoknya bentuk jadi tinggal naruh karena fiilnya berbunyi wudi'a, diletakkan. Lanjutannya, wudi'a arti aslinya diletakkan. Wudi'a termasuk fi'il madhi. Apa fi'il madhi? Kata kerja bentuk lampau. Maka bermaksud bahwa rumah Ka'bah yang sudah bentuk jadi, lalu wudi'a diletakkan di bumi sebelum meletakkan sesuatu apapun yang lainnya. Jadi benda, ya ibaratnya benda yang pertama kali nancep di bumi adalah Ka'bah. Nancep ya, karena diletakkan. Bukan muncul. Kalau muncul berarti dari tanah menuju ke permukaan. Ini nancep. Apa nancep itu? Diletakkan. Nancep. Sampai pondasinya ke dalam bumi. Nancep. Ya, wudi'a. Ya, kenapa fi'il madhi? Apa? Bentuk lampau. Berarti apa? Benda-benda yang paling lampau, paling dahulu, paling kuno, paling telah, paling pertama kali adalah Ka'bah. Kalau pakai fi'il madhi, bentuk lampau, apa lampau itu? Sudah duluan, sudah zaman dulu, lebih dahulu yang paling dahulu gitu maksudnya. Lebih dahulu dari benda-benda yang paling dahulu. Nah, itu pengertian fi'il madhi wudi'a. Berikutnya, wudi'a artinya diletakkan. Ternyata memakai fi'il madhi yang pasif. Mana tandanya pasif? Nadanya UIA. Masih ingat di Ramadan, kutiba alaikum siyama. Kutiba diwajibkan, unzila diturunkan, wudi'a diletakkan. Kenapa berbunyi wadoa, meletakkan? Kenapa kok pasif? Kok nggak aktif? Jawabannya adalah oleh Allah fi'il wudi'a dipasifkan supaya perhatian kita mengarah kepada tempatnya. Jangan cari tahu siapa yang meletakkannya. Ya, ini apa? Tidak melihat Ka'bahnya, tidak melihat malaikat yang meletakkannya, tapi lebih melihat kepada di tanah mana letaknya Ka'bah. Ya. Sebagaimana ada kalimat bahasa Indonesia, gelas diletakkan. Pasti orang tanya, di mana? Oh, di meja. Pulpen diletakkan. Di mana? Oh, di karpet. Ya. Piring diletakkan. Di mana? Nah, oh, di lantai. Oh, berarti kata-kata diletakkan terikat tempatnya. Pasti tanya di mana kan gitu. Nah, kalau berbunyi pulpen meletakkan, siapa yang meletakkan? Oh, si A. Kalau fiilnya aktif, awalan awalan ber, itu perhatian kita kepada pelakunya. Misalnya ada kata berbunyi meletakkan pulpen. Siapa yang meletakkan? Meletakkan gelas. Siapa yang meletakkan? Kalau berbunyi diletakkan gelas.
di mana diletakkannya? Diletakkan pulpen. Di mana diletakkannya? Sama di sini. Kata tentang baitin, wudi'a, diletakkan. Nah, perhatiannya kepada di mana tempat letaknya itu. Ya. Jangan cari tahu siapa yang meletakkan. Jangan melihat benda apa yang diletakkan. Tapi lebih melihat kepada di tanah mana letaknya Ka'bah itu. Ya, ini kita bahas secara detail ya. Mumpung kita kajian tarjim perkata, saya ungkap perkata. Agar kita pemahaman ini semakin mendalam. Mumpung kita dalam kajian ilmu tarjim Quran perkata, saya ungkap perkata. Agar kita pemahamannya enggak kayak orang awam yang hanya tahu terjemahan dari bentuk jadi di Al-Quran, bahasa tafsirnya, enggak mau mengungkap perkata. Berikutnya, wudi'alin nasi lalladzi, di mana letaknya? Ingat bahwa kalau fiilnya pasif awalan di, perhatian kepada letaknya. Di mana sih letaknya Ka'bah itu? Lalladzi, la artinya sungguh, alladzi bibakata, yang dibaka. Alladzi artinya yang, bibakata dibaka. Maksudnya apa? Baka artinya secara bahasa tempat yang tembus karena berlobang. Catat ya. Ini secara bahasa orang Quraisy Mekah. Baka beda dengan Makkah, pakai mim, beda loh ya. Makkah dengan baka beda. Baka artinya tempat atau titik koordinat bumi yang tembus karena berlobang. Oh, berarti tanah yang ditempati rumah Ka'bah adalah tanah titik koordinat bumi yang satu garis lurus tembus ke langit, ke kiblatnya para malaikat yang disebut rumah Baitul Makmur. Baitu artinya rumah, makmur artinya yang diramaikan, rumah yang diramaikan. Nah, jadi Allah itu nyuruh para malaikat meletakkan bangun Ka'bah itu enggak sembarang tempat. Allah milih di bumi, di mana, di titik mana bumi yang titiknya satu garis lurus dengan titik yang di langit ketujuh, yang kiblatnya para malaikat itu. Nah, ya. Jadi letaknya di bumi itu bukan semaunya para malaikat, tapi semuanya Allah. Ingat bahwa instruksi tetap dari atas. Para malaikat naruh Ka'bah, nancep di mana? Tergantung Allah nyuruh di mana. Ternyata Allah milihnya Ka'bah diletakkan di suatu tanah, yang tanah itu kalau kita melihat ke atas secara gaib tembus ke langit ketujuh, yang kelihatan bangunan kiblat di langit namanya Baitul Makmur. Ya, berarti satu garis lurus dengan kiblat yang ada di langit ketujuh. Karena baka artinya tempat yang tembus karena berlobang. Ayatnya enggak berbunyi lalladzi bimakkata, enggak pakai mim. Kalau bimakkata berarti tanah secara luas. Kalau bibakata tanah secara titik, titik pusatnya maksudnya. Nah, berikutnya. Ini maaf ya, ini keterangan bahasa Arab bin Samud dari kitabnya Arabnya langsung. Dari bumi ada Ka'bah. Nah, di bumi itu berputar. Ya. Nah, berputarnya bumi itu putarannya bersama dengan putaran kiblat di langit, Baitul Makmur. Ini langit gaib ini ya. Ini lingkaran lebar ini. Dauroni dururul Baitul Makmur idza kana bihailil Ka'bah. Maksudnya apa? Putaran Baitul Makmur yang di langit itu putarannya sama gerakannya dengan di Ka'bah. Sama. Jadi, misalnya kita sekarang kondisinya siang. Oh, berarti Ka'bah ketika siang hari. Nah, Ka'bah masih lurus dengan Baitul Makmur. Oh, sekarang kita malam. Berarti Ka'bah di sana siang. Oh, berarti lurus dengan langit tujuan. Jadi intinya adalah bumi berputar, langit ketujuh juga berputar, supaya tetap satu garis lurus, sama-sama berputar. Jadi ibarat apa ya, putaran kecil menuju putaran besar lebar. Jadi langit juga berputar, bumi juga berputar, supaya
putaran langit secara gaib dengan putaran bumi secara benda fisikal, itu putarannya senada, seirama. Karena porosnya langit, porosnya bumi, itu kedua benda ini. Dua benda ini bersinergi, satu garis lurus menggerakkan bumi, langit, dan seisinya. Ya. Jadi putaran arus alam semesta, penggeraknya dua poros ini, Ka'bah dan Baitul Ma'mur. Bedanya Baitul Ma'mur memutar yang di langit gaib itu, kalau bumi memutar apa yang di bumi. Porosnya, penggeraknya dua benda ini, satu garis lurus. Berikutnya, saya ngutip hadis Rasul dalam kitab Mu'jam Kabir, hadis nomor 12.185. Kata Rasul, Al-Baitul Ma'muri, Baitul Ma'mur fis samai, di langit, yuqalu, disebut atau sebutannya lahu baginya asirahu, istana yang tinggi. Oh, berarti di langit ada istana. Nah, istana paling tinggi sebutannya Baitul Ma'mur. Wa huwa, dan ia, si Baitul Ma'mur itu, ala misli Baitil Harami, posisinya seperti Baitul Haram, yakni Ka'bah, bihiyalihi, di satu garis lurus padanya. Lausa koto, jikalau ia jatuh, ia siapa? Baitul Ma'mur di langit jatuh, lasa koto alaihi, sungguhnya jatuh atasnya, pas menimpa Ka'bah langsung. Jadi umpama bangunan istana di langit ketujuh yang namanya Baitul Ma'mur, kalau dijatuhkan ke bumi, tepatnya niscaya jatuhnya tepat di atas Ka'bah, pas. Kenapa? Karena lobang. Ingat bahwa di atas Ka'bah itu lobang. Lobangnya secara gaib, lobangnya kelihatan langsung Baitul Ma'mur. Nah, kalau bangunan Baitul Ma'mur, kiblatnya para malaikat, dijatuhkan ke bumi, maka jatuhnya tepat pas di atas Ka'bah langsung. Kenapa? Karena satu garis lurus. Kata Rasul, lau sakoto, la sakoto alaihi. Lau artinya jikalau, sakoto artinya jatuh. Jikalau ia jatuh, la itu niscaya atau sungguh. Niscaya sakoto alaihi. Bisa dia jatuh atasnya atau tepat menimpanya. Rawahu Bukhari dari Ibnu Abbas. Berikutnya saya buka. Baitul Ma'mur yang di langit atau alam malakut, alamnya para malaikat, merupakan kiblat bagi makhluk yang di langit. Jadi bagaimana tawafnya para malaikat? Semuanya menghadap ke Baitul Ma'mur. Bagaimana sholatnya para malaikat? Menghadap ke Baitul Ma'mur. Sedangkan Ka'bah merupakan kiblat bagi makhluk yang ada di bumi. Jin, hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan, itu bertasbihnya, beribadahnya menghadap ke arah kiblat yang ke arah Ka'bah. Ya. Ini pernah diteliti para ilmuwan ini, teliti. Pohon-pohon di bumi, pohon loh ya, pohon. Ketika pohon itu cikal bakalnya menjadi pohon yang tinggi, itu arah daunnya, arah rantingnya, arah arah dahannya itu mengarah ke arah kiblat, ya. Jadi pohon ketika dalam masa proses pertumbuhannya dari hari ke hari pelan-pelan, itu ketika gerak tumbuhnya itu miringnya ke arah kiblat. Nah, setelah tumbuh dewasa besar pohonnya, maka tegak biasa. Tapi ketika proses tumbuhnya, proses pelan-pelan memanjangnya ke atas, itu daun-daunnya, ranting-rantingnya mengarah ke arah kiblat. Ya. Atas kuasa Allah, Allah ngirim angin supaya miringnya, rantingnya, dahannya ke arah kiblat. Karena proses pertumbuhan pohon itu mengarah ke arah kiblat. Setelah itu biasa tegak di bumi. Ya. Oh, berarti pohon-pohon, tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan, ketika berhenti sejenak muji Allah, bertasbih, mereka menoleh ke arah kiblat kepalanya. Berikutnya, sekarang mubarokan kita bahas. Mubarokan artinya yang diberkahi. Menurut bahasa, barokah artinya apa?
tambahan kenikmatan. Ya. Jadi berkah, barokah artinya tambahan kenikmatan. Itu secara bahasa. Nah, kenapa definisinya adalah sesuatu yang bertepatan dengan sesuatu yang lain itu menghasilkan barokah. Contoh gini misalnya rumah saya dekat masjid. Ini contoh ya. Contoh saya mendapatkan barokah, keberkahan dari Allah. Contoh gini misalnya. Rumah saya dekat masjid. Nah, rumah saya buka toko. Di rumah saya buka toko. Ini maaf ya, contoh aja. Nah, saya terbiasa jualan, misalnya saya jual kue ya. Saya jual kue di setiap hari, itu satu hari laku misalnya 100 biji. Tiap hari saya jualan kue laku 100 biji. Nah, ternyata suatu ketika di masjid yang dekat rumah saya mengadakan acara pengajian akbar, tabligh akbar, mengundang dai kondang ya. Namanya dai kondang, dai yang terbiasa mendatangi kondangan, dai kondang. Diundang datang, namanya dai kondangan. Dai kondang, apa dai kondang? Dai yang kalau diundang selalu ngadiri kondangan, makanya terkenal dai kondang. Nah, jadi ada gawe besar di masjid dekat saya itu, mengadakan tabligh akbar. Siapa dainya? Dai kondang. Dai kondang. Berarti apa? Menyedot banyak massa, banyak orang datang. Nah, kalau saya buka toko di hari biasa, itu lakunya kue 100 biji. Tapi kalau saya buka toko bertepatan dengan acara tabligh akbar, maka saya dapat barokah di acara itu. Ini apa? Kue saya laris, bisa laku 1000 biji, 500 biji, itu namanya dapat barokah. Apa barokah? Sesuatu yang bertepatan dengan sesuatu yang lain, namanya barokah. Ya. Masih ingat kata Rasul, kenapa kita sebelum subuh disuruh sahur? Kata Rasul, makan di waktu sahur itu makan penuh barokah. Kenapa barokah? Karena ketika makan bertepatan dengan tasbihnya para malaikat. Ya. Karena surah Al-Qadar, siapa tahu malam pas kita sahur itu malam Qadar. Makanya hikmahnya kenapa kita disuruh sahur, karena kita nggak tahu kapan malam Qadar. Nah, karena nggak tahu itulah, mari tiap malam, tiap akhir malam kita sahur. Karena makan di waktu bertepatan dengan turunnya Quran Qadar itu dapat barokah. Ya. Karena berakhirnya malam Qadar, atau matla'il fajri. Nah, mumpung belum matla'il fajri, makanya makan di waktu sahur. Karena barokah itu lahir kalau bertepatannya antar dua sesuatu. Contohnya, saya sedang makan, maka kan sesuatu. Nah, Quran turun juga sesuatu. Nah, ketika turunnya Quran atau peristiwa turunnya Quran, malam peristiwa turunnya Quran bertepatan dengan akhir malam saya sedang makan, itu namanya apa yang saya makan dapat keberkahan gara-gara bertepatan dengan turunnya Quran. Sama dengan tadi, kalau saya buka toko kue bertepatan bersamaan dengan tabligh akbar, saya dapat barokah. Apa barokah itu? Ziyadatun nikmah, tambahan kenikmatan. Makanya kenapa Ka'bah diberkahi oleh Allah? Dikarenakan letaknya Ka'bah bertepatan posisinya dengan rumah Baitul Makmur. Ya, kita jadi tahu sekarang ini. Berikutnya, wahudan. Ingat bahwa hudan adalah tanwin. Wahudan dan sebagai petunjuk. Maksudnya apa? Karena tanwin berarti rumah Ka'bah adalah bisa difungsikan sebagai petunjuk dalam segala hal. Karena tanwin ya, maka umum, petunjuk segala hal. Misalnya dalam hal ilmu sejarah, rumah Ka'bah adalah berfungsi sebagai titik awal peradaban. Karena Adam dan Hawa pertama kali domisili di Mekah. Oh, berarti rumah Ka'bah entah dulunya pernah dihuni Adam Hawa, kita nggak tahu karena nggak ada hadisnya. Intinya adalah awal permulaan manusia bercokol, bermukim, berdomisili bumi adalah
di sekitar Ka'bah di Mekah karena Adam Hawa tinggalnya di Mekah. Ya, berarti rumah Ka'bah adalah sebagai isyarat dalam ilmu sejarah apa titik awal peradaban manusia dimulai dari Ka'bah. Siapa? Dari Adam. Karena Adam domisilinya di Mekah. Mekah ada Ka'bahnya. Berikutnya, misalnya dalam ilmu geografi, rumah Ka'bah berfungsi sebagai titik awal koordinat. Misalnya dalam ilmu agama, rumah Ka'bah berfungsi sebagai titik arah menghadap ketika ibadah ritual. Oh, berarti pusatnya bumi, titik awal 0 derajat di bumi adalah Ka'bah. Ya. Para ilmuwan pernah meneliti, ada kutub utara, ada kutub selatan. Kalau kita bawa kompas di Indonesia, kenapa kompas kita jarumnya selalu ke arah N, ke arah utara? Karena negara Indonesia itu letaknya cenderung ke arah magnet, medan magnet kutub utara. Ya. Coba kalau kita pindah ke suatu negara, ke suatu benua yang di situ benuanya, negaranya cenderung kutub selatan. Maka ketika buka kompas, jarumnya akan ke arah S, ke arah selatan. Kenapa? Karena mendekati ke arah kutub selatan. Nah, barang siapa mau berangkat umroh, mau berangkat haji, silakan dibuktikan bawa kompas. Tapi kompas yang asli ya, yang ori ya, jangan kompas bajakan, nggak akurat nanti ya. Kompas yang asli. Kompasnya para tentara itu asli itu. Para pelaut itu asli kompasnya. Nah, silakan bawa kompas masuk ke Hijri Ismail atau dekat Ka'bah, buka kompasnya. Jarumnya pasti akan muter. Nggak akan berhenti. Nggak akan nunjuk utara selatan. Muter dia. Kenapa? Karena jarumnya itu nggak pasti nunjuknya. Kenapa? Karena areal dekat Ka'bah itu jauh dari medan magnet, jauh dari kutub utara, jauh dari kutub selatan, tengah-tengahnya. Makanya jarumnya muter, nggak tentu, gelisah jarumnya. Ya, jadi barang siapa bebas dari medan magnet, dekat dengan Ka'bah itu 0 derajat. Tengah-tengahnya bumi adalah Ka'bah. Terbukti ketika kompas dibawa dekat tembok Ka'bah, itu jarumnya tidak menentu, ya, tidak ke utara, tidak ke selatan, ya. Jadi, udah berikutnya. Sekarang lafadz lil alamina, bagi semesta alam. Maksudnya apa? Ka'bah itu bagi semesta alam, segala fenomena alam semesta yang terjadi adalah tetap berkaitan atau tetap berhubungan dengan keberadaan rumah Ka'bah yang telah letakkan di bumi itu. Jadi pokoknya kejadian apapun itu dihubungkan dengan Ka'bah, apapun. Ya, misalnya Ka'bah dalam kondisi hancur runtuh, wah alamat ini cikal bakal pertanda buruk bagi bumi semesta ini. Ya, misalnya Ka'bah tidak terurus, wah alamat ini cikal bakal pertanda buruk bagi alam semesta ini. Ya. Ka'bahnya bagus rapi, wah alamat ini jika pertanda baik bagi semesta ini. Ka'bahnya sepi, nggak ada yang tawaf, wah alamat ini cikal bakalnya ada fenomena buruk ini. Pokoknya segala gejala alam semesta, fenomena alam itu ada kaitannya dengan Ka'bah yang ada di bumi tersebut. Dan lil alamin. Berikutnya, ja'alallahul ka'bata baital harama. Allah menjadikan Ka'bah al-baital harama, rumah yang mulia. Tadi Ali Imran 96 hanya berbunyi al-baita. Sekarang Allah rinci nama baita adalah al-ka'bata. Secara bahasa, Ka'bah artinya apa? Ada 3 artinya Ka'bah. Yang pertama, bui yang menonjol di air. Apa bui? Ya putih itu, seperti bekas sabun itu. Yang kedua, bentuk kubus. Yang ketiga, persendian tumit. Jadi Ka'bah artinya ada 3. Yang pertama, bui yang menonjol di air, bentuk kubus. Yang ketiga adalah persendian tumit.
Sekarang kita rinci masing-masing artinya Ka'bah. Yang pertama, lah kalau Ka'bah diartikan bui yang di lautan, bui yang menonjol di air, maksudnya apa? Ya, ini maksudnya adalah, hikmahnya adalah sesuatu yang pertama kali menonjol atau nampak di permukaan bumi adalah Ka'bah. Itu Ka'bah diartikan bui yang menonjol loh ya. Bermaksud bahwa sesuatu yang muncul di permukaan bumi adalah Ka'bah. Dan sesuatu yang terlihat menonjol cahayanya alias terlihat menyilaukan ketika dilihat dari luarnya bumi atau ruang angkasa adalah Ka'bah. Pernah diteliti ini ya, ketika ada para astronot ke ruang angkasa, berarti mereka berada di luar bumi. Bumi kan bulat. Untuk mengetahui Mekah itu sebelah mana ya, dari bumi yang bulat itu gampang. Ketika matahari menyinari belahan bumi, misalnya sebelah timur misalnya loh ya, dan timur ada Mekah, maka menyilaukan. Jadi atas kuasa Allah, pantulan sinar matahari yang kena lantainya Masjidil Haram itu mantul ke atas lagi, balik ke ruang angkasa, menyilaukan. Jadi kalau ada seperti bintang dari bumi, klip, klap, klip, itulah letaknya Ka'bah. Disitulah Mekah. Berarti cahaya yang menonjol ke ruang angkasa ketika dilihat dari sana itu adalah Ka'bah. Maksudnya lokasi Ka'bah. Kan wudi apa wudi'a, tempatnya Ka'bah. Begitu pula benda yang menonjol di bumi adalah Ka'bah. Ya, lanjutannya. Lah kalau Ka'bah diartikan bentuk kubus, maksudnya apa? Ya ini hikmahnya adalah bangunan Ka'bah berbentuk kubus. Apa kubus? 3 dimensi. Yakni jika dilihat dari sudut pandang manapun, dilihat dari sisi samping kanan kiri, samping atas bawah, tetap berbentuk kubus. Yakni apa? Ka'bah itu kiblat bagi makhluk manapun. Makhluk di daratan, maka kubuskan samping kanan kiri. Makhluk dalam tanah juga sholatnya bertasbihnya melihat ke arah atas, ke arah Ka'bah. Makhluk yang terbang di langit bertasbihnya melihat ke bawah, ke arah bumi. Ya. Kalau teliti ini ya, ketika ada rombongan burung-burung sofatin, ada di Al-Quran dikatakan bahwa burung-burung yang bersaf-saf di langit itu sedang sholat jamaah, bersaf-saf. Nah, ketika burung sholat jamaah bersaf-saf di langit, itu kepala burung melihat ke bawah, bukan melihat lurus datar ke depannya, ke bawah, ke arah Ka'bah yang di bawah itu, ke arah Ka'bah, ke arah kiblat Ka'bah ya. Kalau kita lihat di langit ada serombongan burung-burung terbang, itu terbangnya berjamaah sholatnya dengan buka, karena bukanya sayap adalah gerakan sholatnya burung. Nah, kepala burung selalu mengarah ke arah kiblat ketika rombongan sholat berjamaah itu. Ya, makanya bentuk kubus. Apa kubus? Lintas dimensi. Dimensi sebelah kanan kiri, kiblat bagi manusia. Dimensi bawah tanah, kiblat bagi makhluk dalam tanah. Hewan-hewan dalam tanah juga bertasbih kepada Allah, juga sholat. Cuma kita nggak tahu gimana gerak sholatnya. Dan mereka menghadapnya ke arah atas, di mana Ka'bah berada. Jika Ka'bah artinya persendian tumit. Apa hikmahnya? Ka'bah adalah posisinya poros penghubung. Tumit kaki loh ya. Poros penghubung antara horizontal menuju vertikal. Alias Ka'bah adalah sudut siku-siku alam semesta. Catat ya. Ka'bah itu poros penghubung lintas alam. Sudut siku-siku alam semesta. Oh, berarti porosnya alam semesta, yakni penghubung lintas alam dari alam fisikal manusia horizontal menuju alam malakut para malaikat naik ke langit vertikal, itu penghubungnya adalah Ka'bah. Ya. Alam fisikal menuju alam malakut, alamnya para malaikat disebut alam malakut. Ini ilustrasinya. Jadi mata kaki manusia bahasa Arabnya Ka'bah. Ka'bah itu mata kaki. Ya, mata kaki. Ini
Horizontal, maaf ya. Ini saya foto kakinya orang ini. Bukan kaki saya, bukan kakinya orang. Maaf. Jadi horizontal, vertikal. Penghubung poros alam. Alam horizontal fisikal, alam vertikal, alam malakut. Nah, penghubungnya sudut siku-sikunya adalah Ka'bah. Jadi secara bahasa mata kaki bahasanya Ka'bah. Ya, Ka'bah. Poros penghubung. Lanjutannya. Wama dan tidaklah khalaqtul jinna wal insa, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia ila kecuali atau melainkan liyak buduni supaya mereka menyembahku atau menyembah kepadaku. Surat Az-Zariyat ayat 56. Wama dan tidaklah. Tadi saya artikan ma tidaklah. Mana cirinya? Karena ketemu ilah. Wama dan tidaklah. Khalaqtu aku telah menciptakan al jinna wal insa, jin dan manusia, ila kecuali atau melainkan liyak buduni supaya mereka menyembahku atau mereka beribadah padaku. Berarti pada hakikatnya kita diciptakan adalah bertujuan untuk bekerja. Bekerja loh ya, bekerja menyembah Allah. Berarti kita tuh hidup atas nama dinas. Apa dinasnya? Bekerja mengabdi atau menyembah Allah. Nah, bekerjanya kapan? Hari apa? Tiap hari. Jam berapa? Sip-sipan. Jam pagi, namanya subuh. Bekerjanya jam siang, namanya duhur. Sip-sipan. Kalau sip sore, namanya bekerja asar. Kalau sipnya petang, bekerjanya pas maghrib. Sipnya malam, bekerja pas isya. Itu tuh bekerja menyembah. Kerjanya kapan? Nggak kenal hari libur, nggak kenal tanggal merah. Tiap hari bekerja. Sip-sipan 5 sip, 5 sip, sip pagi, siang, sore, petang, malam. Menyembah Allah lewat kerjaan apa? yakni amalan ritual sholat. Sedangkan kerja kita berupa sholat menghadapnya mengarah horizontal ke Ka'bah. Ya. Jadi anggaplah ketika sholat itu waktunya kita bekerja menyembah, bekerja mengabdi, bekerja di jam tersebut. Maka selanjutnya karena kita menghadap ke Ka'bah, maka amalan sholat kita dari Ka'bah terpantulkan, terbang mengarah vertikal ke atas. Seperti tembok ya, arah datar, mendal, mantul ke atas. Ingat bahwa Ka'bah kan sudut siku-siku alam semesta. Ibarat kaki dari telapak kaki menuju apa ya, betis kaki. Dari telapak menuju betis, dari horizontal menuju ke atas. Jadi amalan sholat kita yang tadi kita sholat subuh itu mengarah horizontal ke arah Ka'bah. Terus dipantulkan mengarah ke atas ke langit. Kenapa langsung bisa ke atas? Karena ada lubang. Di atas Ka'bah kan lubang mengarah ke langit. Berikutnya. Sholat kita 4 gerakan. Berdiri, ruku, sujud, duduk. Nah, kenapa 4 gerakan hikmahnya? Karena sebagai ilustrasi nama makhluk yang Allah cintai bernama Ahmad. Ahmad. Nama Nabi kita aslinya Ahmad. Alif ilustrasi berdiri, ha ilustrasi ruku, mim karena lubang tengah sujud, dal seperti orang duduk. Ya, Ahmad. Oh, berarti geraknya sholat kita sama dengan geraknya ketika Rasul Muhammad sholat. Ya, Ahmad loh ya. Bukan Muhammad, Ahmad ya. Ahmad. Maksudnya apa? Ketika Rasul Muhammad sholat, itu beliau itu sholatnya atas nama Ahmad. Bukan Muhammad. Ahmad ini apa? Sosok Muhammad secara pribadi, secara orang sipil, orang biasa, lepas dari baju kerasulan, lepas dari baju apa ya kedinasan sebagai rasul, sebagai Ahmad. Maksud apa?
mari kita itu nyembah Allah sama dengan Rasul nyembah Allah. Ini apa? Atas nama individu per orangnya itu. Ya, coba kita lihat posisi tahiyat akhir. Ya, ini pernah saya bahas ini di kajian tematik yang berjudul Iltifat. Silakan buka lagi. Iltifat edisi ke-1. Filenya di YouTube ada rekamannya. Ya, ini apa rekamannya? Bahas masalah syahadat. Coba kita bayangkan, ketika kita posisi sholat sedang duduk akhir, ya tahiyat, kan kita membaca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, itu bacaan yang ada di posisi tahiyat akhir. Kalau yang baca kita, ya, mari kita bayangkan. Lah kalau Rasul Muhammad sholat ketika tahiyat akhir, beliau baca apa? Kita nggak tahu kan ya. Ya, padahal bacaan syahadat ada kata Muhammadnya kan, wa anna Muhammadan Rasulullah. Loh, Muhammad kan seorang Rasul. Loh kok baca wa anna Muhammadan? Wah, aneh kan ya? Coba dibayangkan. Kalau kita orang biasa baca syahadat jelas asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad, saya bersaksi bahwa Muhammad juga Rasul Allah. Itu kalau kita. Lah kalau Nabi kita Muhammad ketika sholat, apa beliau juga bersyahadat wa anna Muhammad Rasulullah? Apa seperti itu? Loh, beliau kan Muhammad, masa bersyahadat kepada Muhammad juga? Muhammad yang mana lagi? Kan aneh kan ya? Nah, di sini jawabannya di sini. Jadi apa? Ketika Rasul Muhammad sholat, itu beliau itu sholatnya atas nama sebagai Ahmad bin Abdillah, ya, sebagai sosok manusia biasa kayak kita ini, ya. Sosok Ahmad yang mengakui Muhammad sebagai Rasul. Ya. Jadi syahadat itu tetap nggak berubah, tetap berbunyi wa asyhadu anna Muhammadan. Kenapa? Semenjak Ahmad diangkat jadi Rasul, Allah rubah namanya Muhammad. Ya. Muhammad. Ya, Allah juluki Muhammad. Jadi ketika Rasul Muhammad sholatnya beliau itu atas nama individu per orangnya, bukan atas nama jabatan sebagai nabi, bukan atas sebagai kita sebagai ini. Jadi apa? Ahmad bin Abdillah, misalnya Yanuar bin siapa, misalnya maaf ya Pak Dedet bin siapa gitu. Jadi intinya adalah berarti sholat adalah urusan individu masing-masing orang, ya, per orang. Ibaratnya maaf ya, nggak bisa titip. Waduh, saya ada tahu ya titip ya, misalnya Jumatan, saya titip ya, wakili saya, nggak bisa, nggak bisa. Sholat itu individu, tidak bisa titip. Ya, sebagaimana Ahmadu, itulah hikmahnya gerak sholat 4, berdiri, ruku, sujud, duduk, tulisannya Ahmad. Maksudnya apa? Mari kita sholat sebagaimana si Ahmad bin Abdillah sholat. Ya. Jadi Rasul Muhammad tidak mentang-mentang sebagai Rasul, sebagai Nabi, tingkat tinggi alim solehnya, kemudian malas ibadah. Enggak gitu. Tetap sebagai Ahmad. Ya, ini hikmahnya. Berikutnya. Inda wa'id, dan ketika ja'alna, kami jadikan al-baita, rumah Ka'bah, mathabatan linasi. Mathabatan, tempat berkumpul. Dalam bahasa tafsir, tempat berkumpul. Dalam bahasa terjemahan aslinya, tempat berkumpul menggenang, ya, menggenang. Setiap kita ingat kata-kata menggenang, identik dengan air. Karena bahasa menggenang itu biasa dipakai oleh air. Nah, kenapa oleh Allah pakai dalam masalah Ka'bah? Mathabatan linasi, tempat berkumpul menggenangnya amalan untuk manusia. Maksudnya apa? Setelah kita tadi pagi sholat subuh itu adalah hasil sholat kita sekarang ya, siang ini, pagi ini menggenang. Jadi seluruh hasil amalan manusia itu sekarang mengetem di Ka'bah, menggenang di Ka'bah. Apa filosofinya? Hasil amalan sholat kita tadi dari tempat kita di sini di Indonesia bergerak horizontal mengarah ke Ka'bah. Kalau kita sholatnya mengarah ke Ka'bah.
lalu menggenang menancap di sana. Jika kita berbuat kebaikan di luar sholat loh ya, maka hasil amalan sholat kita yang masih menancap akan diurai, dinaikkan ke langit untuk diterima oleh Allah. Karena lubangnya Ka'bah itu di atas Ka'bah mengarah ke langit. Ka'bah adalah sudut siku-siku. Kalau sholat kita mengarah ke sudut siku-siku akan terpantulkan ke atas. Itu kalau kita di luar sholat berbuat kebaikan. Lantas siapa yang menaikkan amalan sholat kita yang tadi subuh itu? Siapa yang menaikkannya? Jawabannya adalah keberadaan orang yang sedang beribadah tawaf itulah yang menaikkan, menerbangkan hasil amalan kita yang sekarang pagi ini masih menancap di Ka'bah. Arah tawafnya berputar mengelilingi Ka'bah ke kiri, ke arah kiri. Bermaksud apa kiri? Mengurai atau mencabut hasil amalan sholat yang menancap agar terlepas dari tanah bumi baka sehingga bisa terbang ke langit. Diputar ke kiri, diurai. Makanya atas kuasa Allah, seseorang atau para ilmuwan yang pertama kali membuat baut atau mur, itu dratnya baut itu seperti itu ya. Kalau diputar pakai obeng, diputar ke kanan semakin nancap, diputar ke kiri mengurai lepas. Bener kan ya? Coba dipraktekkan. Baut nancap di kayu, kita putar pakai obeng. Kalau ke arah kanan semakin nancap, kalau ke arah kiri semakin lepas. Makanya orang tawaf mengarah ke kiri untuk melepaskan nancapnya amalan manusia di Ka'bah itu supaya gampang dicabut. Nah, mengarah ke kiri. Nah, pernah dibuktikan secara ilmu fisika. Yakni apa? Putaran mengarah ke kiri itu menghasilkan energi ke atas. Putaran yang mengarah ke kiri itu menimbulkan energi yang mengarah ke atas. Oh, berarti orang tawaf yang mengarah ke kiri itu menerbangkan apa saja yang nancap supaya terbang ke atas. Ya. Amalan seluruh manusia nancap di Ka'bah. Bagaimana supaya diterima Allah? Maka diurai ke kiri. Berarti mau tidak mau harus ada yang orang tawaf. Ka'bah nggak boleh sepi dari orang tawaf. Kalau sepi, nggak ada sama sekali, maka hasil amalan manusia ini filosofinya loh ya. Hanya ngetem parkir di Ka'bah, belum naik ke langit. Belum diterima Allah. Belum naik ke langit. Karena nggak ada media untuk menerbangkannya. Nggak ada sosok pihak yang tawaf. Lanjutannya. Ja'alallahul Ka'bata. Allah menjadikan rumah Ka'bah Baitul Haram, rumah yang mulia. Kiaman, apa kiaman? Sesuatu yang berdiri, amalan manusia, kiaman linasi. Sesuatu yang berdiri padanya, amalan linasi, milik manusia. Makanya berkata kiaman, apa kiaman? Ibaratnya hasil amalan sholat kita subuh tadi itu, kayak baut yang sedang berdiri, nancep di Ka'bah. Karena nancep, maka harus diurai. Makanya kiaman apa kiaman? Sesuatu yang berdiri nancep milik manusia sesuatunya itu. Gerakan putaran tawaf mengarah ke kiri merupakan hukum sunnatullah. Apa secara bahasa sunnatullah? Kebiasaan Allah dalam menerapkan alam semesta. yakni arah putaran arus alam semesta yang Allah berlakukan untuk alam semesta. Berarti seluruh alam itu bendanya bergerak. Bergeraknya mengarah ke kiri. Bergeraknya mengarah ke kiri. Dan sebaliknya, jika kita berbuat buruk, itu dianggap melawan arus. Nah, karena kita berbuat buruk, melawan arus alam semesta, maka amalan sholat kita yang sudah nancep di Ka'bah
Karena kita mengarah ke kanan, berburu, maka mengarah ke kanan. Ibarat obeng, semakin kita mengerat, nancep ke bumi, berputar erat ke arah kanan, berlawanan, maka meskipun banyak orang tawaf, nggak akan bisa naik ke langit. Maksudnya bahwa kalau kita sholatnya selesai, ternyata di luar sholat berbuat buruk, menipu orang, berbuat buruk, menyakiti orang, maka percuma sholatnya, nggak akan terbang ke langit. Meskipun yang tawaf orangnya banyak, banyak yang bantu supaya diurai. Percuma kenapa? Karena ironis, di satu sisi orang tawaf mengurai baut kita yang nancep di Ka'bah berupa amalan sholat, di sisi yang lain kita berbuat buruk, buruk kan mengarah ke kanan, semakin erat nancepnya. Nah, itulah hikmahnya kenapa sholat nggak bisa diterima kalau kita di luar sholat berburu. Kenapa? Karena baut berupa amal sholat semakin nancep ke bumi. Karena perbuatan buruk itu bermaksud filosofi melawan arah arus alam semesta. Kalau berbuat baik, arahnya ke kiri, semakin mengurai. Kalau berbuat buruk, mengarah ke kanan. Makanya, kenapa kata Rasul, kita berjalan kaki kanan duluan. Kenapa? Supaya mengarah ke kiri. Gitu. Ya, karena ketika kanan duluan, ke kiri. Kenapa makan kanan tapi makan tangan kanan? Karena mulut ada di kiri supaya mengarah ke kiri, gitu ya. Kenapa makan tangan kanan duluan? Supaya mengarah ke kiri. Segala gerak mengarah ke kiri itu mengikuti arus semesta. Sebagaimana geraknya orang tawaf, maka sholatnya gampang diterbangkan ke langit. Kalau makan pakai tangan kiri, sholatnya susah terbang ke langit. Minum tangan kiri, sholatnya susah terbang ke langit. Kalau melangkah kaki kiri duluan, sholatnya susah diterbangkan ke langit. Mari malah sekarang kita hati-hati dalam melangkah, dalam bergerak, membiasakan kanan duluan, supaya sholat kita gampang diurai, dibantu oleh orang tawaf, diterbangkan ke langit. Kenapa? Karena senyawa, seirama, gerak kita selalu mengarah kiri. Sholat tawaf mengarah ke kiri. Alam semesta mengarah ke kiri. Maka gampang diurai baut berupa sholat yang nancep di Ka'bah, gampang diurai pakai obeng ibaratnya, gampang dilepas untuk diterbangkan ke langit. Nah, berikutnya yang akibatnya kalau kita tuh berbuat buruk tidak bisa diurai untuk terbang ke langit, alias nggak diterima oleh Allah kalau di dalam sholat berbuat keburukan. Jadi kesimpulannya, kebaikan, amal kebaikan berarti mengikuti arus alam semesta. Akibatnya amalan sholat kita bisa terbang ke langit. Kalau amal keburukan berarti melawan arus alam semesta. Akibatnya amalan sholat kita semakin nancep ke bumi, nggak bisa diterbangkan. Ini kesimpulan hikmahnya kenapa Ka'bah ada di Baka. Karena Baka adalah lubang ke langit, tempat bumi yang tembus lubang ke langit. Yang kedua, kenapa sholat harus mengarah ke arah kiblat Ka'bah? Karena supaya amal itu parkir ngetem di sana, tinggal diputar, diurai, terbang ke langit. Kenapa kita disunahkan selalu kanan duluan, pakai yang kanan duluan, pakai yang kanan, supaya sholat kita gampang diterbangkan ke langit. Ini hikmahnya tentang kajian hari ini, Ali Imran ayat 96 tadi. Ilustrasinya bahwa ayatul Rahman fi tawafil insan. Tanda-tandanya Allah Maha Pengasih adalah seluruh benda alam semesta mengarah berputar ke kiri. Para malaikat Baitul Makmur mengarah ke kiri. Semua benda planet-planet putarnya mengarah ke kiri. Manusia tawafnya mengarah ke kiri. Ada hubungan dengan Ka'bah. Seluruhnya maksudnya apa? Gerak alam semesta ada hubungan dengan adanya Ka'bah di bumi tersebut. Sebelum diakhiri, ada yang tanyakan silakan. Kalau bertanya, mikrofonnya diklik. Saya bertanya sebelum diakhiri.
Grupnya diklik kalau bertanya, silakan. Kalau nggak ada, nanti saya kirimi file PDF-nya beserta file rekamannya di grupnya masing-masing. Demikian dari saya tema hari ini tentang masalah kiblat, hikmahnya kita kenapa sholat mengarah ke sana, hikmahnya kenapa kita harus beramal kebaikan dan sebagainya. Itu dulu. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz. Terima kasih, Ustaz. Ya, sama-sama. Jazakumullah khairan, Pak Ustadz.